kita pada malam hari ini insya Allah akan diasuh oleh Al-Ustaz Muhammad Sabri Abu Abdillah. Beliau merupakan putra Aceh yang kini sedang belajar dan menimba ilmu di King yang sekarang sedang belajar ilmu yang sekarang sedang menimba ilmu di Saudi Arabia, tepatnya di Abha. Dan teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kelas sedang berlangsung nanti, kami mengharapkan dan menegaskan sekali lagi untuk senantiasa menjaga adabnya. Untuk akhwat, mohon diharapkan ditutup kameranya, dan juga teman-teman ketika Ustaz sedang menjelaskan pelajaran diharapkan untuk tidak membuka mikrofon. Adapun bagaimana ketika kita ingin bertanya, maka silakan teman-teman mengangkat suara. Misalnya Afwan, Ustadz izin bertanya, ataupun teman-teman bisa menulis langsung di kolom komentar dan kami akan membacanya. Dan terkait tentang kelas ini, silahkan didokumentasikan dan di-share, dan jangan lupa antum semua tag akun Nasaih Islami Academy di Instagram agar dakwah kita semakin tersyiarkan kepada teman-teman kita yang lain. Baik, kepada Fadlatul Ustaz Muhammad Sabri Abu Abdillah, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Tentunya pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada sore yang berbahagia ini di Saudi Arabia ataupun di malam hari di Indonesia sekitar jam 8 malam, yang masih mencurahkan bagi kita nikmat kesehatan, nikmat majelis yang insyaAllah Allah muliakan ini. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, serta para sahabat dan siapapun pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Tentunya sebelum kita memulai, ana ingin mewasiatkan kepada pribadi dan kepada seluruh ikhwah sekalian agar kita kembali meneruskan niat kita dalam menuntut ilmu ini. Karena sesungguhnya Allah merintahkan kita, dan tidaklah Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita melainkan untuk berubudiyah, menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Dan tentunya kita tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah melainkan dengan adanya ilmu tentang ibadah tersebut. Sehingga ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna sebuah kewajiban melainkan dengannya, maka hukum sesuatu tersebut juga menjadi wajib. Sehingga beribadah menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah menyebutkan, ya, al-ilmu afdal ibadah liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling agung, ya, ibadah yang paling besar pahalanya bagi mereka yang benar niatnya. Maka disebutkan kepada beliau, wa kaifa tasihhun niyyah, bagaimana niat itu menjadi benar wahai imam? Maka beliau mengatakan, an yanwiya fi ilmihi aw al-jahla an nafsihi thumma an ghairihi. Maka dia berniat ketika dia menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan, kejahilan daripada dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha setelah itu untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, mengajarkan ilmu tersebut. Maka ikhwati fillah azakumullah jami'an, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menghadirkan amalan setelahnya, kemudian kita mampu mendakwahkan ilmu tersebut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hal-hal yang mewajibkan
atau hal-hal yang mendatangkan hadas kecil, al-hadasul asghar, atau dengan kalimat lain hal-hal yang dapat mewajibkan wudu. Afwan, tolong ya, barakallahu fik. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan setelah membahas tentang hadas kecil, maka Syekh akan membahas tentang hadas besar dan apa saja yang mewajibkan hadas besar tersebut. Insyaallah anak akan tekan layar. Layar terlihat? Layar terlihat? Terlihat. Baik. Barakallahu fikum. Tentunya saya ingatkan di sini, dalam belajar tentunya tidak ada istilah malu ya. Mungkin nanti akan beberapa mustalah, beberapa hal yang akan kita sebutkan mungkin seperti hal yang agak memalukan. Namun tentunya demi ilmu kita tidak bisa menutup karena alasan malu. Sehingga para ulama kita menyebutkan ada dua orang yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu, al-mustahi wal mutakabbir. Orang yang malu dan orang yang sombong. Orang yang malu tidak akan mendapatkan ilmu karena ia malu dalam bertanya ketika ada hal-hal yang mengusik pikirannya, yang merupakan hal yang sensitif sehingga dia tidak berani bertanya. Kemudian orang yang sombong juga tidak akan mendapatkan ilmu karena kesombongannya menghalangi dia dari menuntut ilmu. Dia menganggap dirinya lebih mulia, lebih afdal dan lebih pintar. Sehingga ikhwati fillah azakumullah jami'an, disebutkan tentang nisa al-ansar, wanita-wanita ansar, sahabiyat ya dari Madinah. Mereka tidak pernah malu untuk bertanya selama untuk ilmu dan bukan untuk mengolok-olok. Sehingga datanglah Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah yang mungkin cukup sensitif. Ya, beliau menyebutkan, wahai Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Wahai Rasulullah, apakah wanita itu wajib mandi jika dia mimpi basah? Pertanyaannya cukup sensitif, namun beliau memulainya dengan perkataan innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu dengan kebenaran. Maka ikhwati fillah, Anda mengingatkan kembali, mungkin ada beberapa hal yang sensitif yang akan kita sebutkan, namun itu semua hanyalah untuk ilmu kita. Semoga Allah memberkahi amalan kita pada malam hari ini. Ikhwati fillah azakumullah jami'an, setelah membahas tentang masalah kewajiban atau hal-hal yang mewajibkan wudu atau yang mendatangkan hadas kecil, maka setelahnya tentunya sebagai bentuk munasabah, sang Imam Abu Syuja' menyebutkan kepada kita tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar, ya, hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Dan tentunya mandi merupakan ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang memiliki hal-hal yang akan kita sebutkan berikut ini. Ya, namun disebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in dari Ibnu Qayyim bahwasanya ketika seseorang keluar daripadanya mani, maka mandi merupakan sesuatu yang paling bermanfaat untuknya. Karena seseorang ketika berjanabah keluar mani daripada dirinya, maka dia akan mengalami yang namanya lemas, malas, ya, tidak bersemangat. Sehingga mandi merupakan cara untuk mengembalikan kekuatan dan semangat. Sehingga di antara hikmah kenapa Allah perintahkan kepada orang-orang yang berjunub misalkan untuk mandi, karena dengan mandi tersebut orang-orang akan kembali semangat, kembali kuat dan tidak merasa malas. Sehingga disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mandi daripada junub beliau menyebutkan ka'annama ulqiyat anni himla, seakan-akan tubuhku baru saja bebas dari beban yang cukup berat. Badannya rasanya malas, seolah-olah ada beban di punggungnya berat sekali, namun ketika mandi besar itu dilaksanakan, seolah-olah bebaslah dia dari hal-hal yang memberatkan punggungnya dan menjadi semangat kembali. Ikhwati fillah azakumullah jami'an, Syekh menyebutkan faslun mujibul ghusli, suatu pasal yang menyebutkan hal-hal
yang mewajibkan ghusl atau mandi besar. Atau kita sebutkan dengan kalimat ghusl tadi ya. Tentunya kita sudah paham apa yang dimaksud dengan mandi di sini. Mandi di sini yang dimaksud ialah mencuci, meratakan air ke seluruh anggota badan dengan sifat-sifat yang ditentukan oleh syariat. Nanti akan kita jelaskan bagaimana caranya, dan dengan niat tertentu ya, dan disebabkan oleh sebab-sebab tertentu dalam syariat kita. Sehingga Syekh menyebutkan kepada kita setelahnya, walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Ada 6 hal yang membuat seseorang wajib baginya untuk mandi besar. Ini merupakan hasr wal qasr ya. Sehingga artinya di luar daripada 6 hal ini itu tidak mewajibkan mandi besar. Jadi apa yang tidak disebutkan di sini nanti itu tidak menyebabkan mandi besar. Ya, misalkan ada yang bertanya, Ustaz, saya makan jeruk misalkan, apakah saya harus mandi? Atau saya makan daging onta, apakah saya harus mandi? Maka apa-apa yang tidak disebutkan di sini, maka ini menunjukkan bahwasanya tidak adanya kewajiban kita untuk mandi besar apabila tidak melaksanakan hal-hal di luar 6 hal ini. Baik. Yang pertama, Syekh menyebutkan hal yang mewajibkan mandi besar. Yang pertama ialah iltiqaul khitanaini. Bertemunya dua khitan, bertemunya dua kemaluan, atau bahasa yang sering kita dengar disebut dengan jima. Ya, jima atau bersetubuh. Ya. Jima atau bersetubuh, baik itu dilaksanakan dengan sesuatu yang halal, dengan pasangan yang halal, atau dengan yang muharram, zina muharram, wa'iyadzubillah, atau dengan hal-hal yang bahkan di luar nalar, misalkan dengan hewan dan seterusnya. Maka ini mewajibkan mandi besar. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengatakan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Wa fi riwayatin wa in lam yanzil. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, apabila seorang laki-laki telah duduk di antara anggota yang 4 wanita. Ini kinayah ya. Kinayah anil jima'. Maksud anggota yang 4 ialah antara kedua tangan dan kedua kaki wanita. Jadi apabila seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan seorang wanita, dan apabila dua kemaluan telah bertemu, ya, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh dia telah wajib untuk mandi besar. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, wa in lam yanzil, meskipun tidak keluar mani, meskipun tidak sampai orgasme, bahasa kita mungkin seperti itu ya. Jadi ketika jima itu terjadi, disebutkan dalam kalamul fuqaha, dalam perkataannya para ulama kita, maksud jima di sini ialah apabila, ya, mohon maaf ya akramakumullah, apabila kemaluan laki-laki, ya, zakarnya laki-laki telah masuk ke dalam kemaluannya wanita. Jadi apabila itu belum terjadi, ya, maka itu tidak disebut dengan jima. Ya, sehingga disebutkan wajib bagi kita ketika melaksanakan hubungan tersebut untuk mandi meskipun belum keluar, baik dari keduanya atau dari salah satunya. Baik kedua-duanya belum keluar atau salah satunya belum keluar, selama jima' telah terlaksana, maka telah wajib bagi keduanya untuk mandi. Sehingga Rasulullah SAW pernah ditanyakan oleh seseorang ketika beliau menggauli istri beliau, "Tsumma yuksilu hal alaihi mal ghusl?" Wahai Rasulullah, ya, ketika seorang laki-laki itu melakukan hubungan badan dengan istrinya, kemudian ketika hubungan badan tersebut dilakukan, dia yuksil, ya, tidak lagi bersemangat. Apakah sebab karena tidak sehat kah? Apakah memang tidak syahwatnya berkurang sehingga dia tidak mampu melanjutkan? Artinya belum inzal, belum keluar. Ya. Maka ditanyakan, apakah mereka berdua wajib mandi?
perhatikan di sini para sahabat tidak pernah malu ketika bertanya, dan memang pertanyaannya ialah untuk mengetahui hukum apa yang Allah wajibkan kepada mereka apabila melaksanakan hal tersebut, bukan untuk mengolok-olok, ya, bukan untuk bermain-main. Sehingga hal-hal yang seperti ini juga ditanyakan, yang penting niatnya adalah untuk ilmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika itu ada Aisyah di sampingnya. Ketika orang tersebut bertanya, ada Aisyah bersama Rasulullah SAW, sehingga beliau mengatakan, inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma naqtasil. Aku pun juga demikian, kadang-kadang tidak bersemangat, tidak mampu melanjutkan, ya, maka kami mandi. Maksudnya kami, aku dan Aisyah juga mandi meskipun belum selesai, belum keluar. Sehingga para ulama tidak ada yang berkhilaf pendapat bahwasanya iltiqaul khitanain atau melakukan hubungan badan itu mewajibkan mandi besar. Allahu taala alam. Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Ada yang ingin ditanyakan di bagian ini? Baik. Yang kedua, Syekh menyebutkan inzalul mani, yang mewajibkan mandi. Afwan ya, ini kita sebutkan mungkin biar lebih mudah dihafal. 6 hal ini, ya, ada 6 hal. Maka 3 hal pertama untuk laki-laki dan perempuan. Jadi itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Adapun 3 terakhir ini khusus perempuan. Jadi ketika kita menyebutkan jima tadi, itu yang wajib mandi ialah laki-laki dan perempuannya. Sampai 3 hal pertama ini yashtarik, ya, bergabung di situ laki-laki dan perempuan, hukumnya sama. Tapi yang kedua ialah keluar mani. Ini juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan, baik yaqadhah atau fil ahlam, baik keluar maninya dalam keadaan terjaga atau keluar maninya dalam keadaan tertidur. Kedua-duanya mewajibkan mandi, baik laki-laki dan perempuan. Sehingga mungkin sebagian dari kita agak kaget, kok bisa perempuan ada maninya, sedangkan yang maklum, mungkin yang masyhur bahwasanya mani itu ialah sesuatu yang keluar daripada laki-laki. Maka sebagai layaknya laki-laki, perempuan juga memiliki yang namanya mani. Sehingga ketika seorang sahabat terkejut dengan ketika Rasulullah menyebutkan tentang keluarnya mani perempuan, sehingga ada sahabat yang terkejut, sehingga beliau mengatakan, tidakkah engkau melihat bahwasanya ada beberapa keturunan, ya, anak-anak yang mirip dengan ibunya, dan beberapa anak ada yang mirip dengan bapaknya. Kata Rasulullah, ketika mani perempuan itu mendahului maninya laki-laki, maka anak tersebut akan mirip dengan ibunya. Sedangkan apabila mani laki-laki mendahului mani perempuan, maka anak tersebut akan mirip dengan bapaknya. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi juga, ketika Imra'atu Abi Talhah, istrinya Abu Talhah, Ummu Sulaim, datang kepada Rasulullah SAW, beliau menanyakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastahi minal haq, tidak pernah malu dengan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat, apakah perempuan itu wajib mandi ketika dia mimpi basah? Nah, perempuan juga mimpi basah, yaitu bermimpi bahwasanya dia dijima, yang melakukan hubungan badan dengan laki-laki. Ya, maka kata Rasulullah, na'am idza ra'atil ma. Ya, dia wajib untuk mandi jika seandainya ketika dia bangun dia melihat ada bekas air yang keluar. Maka keluar mani itu mewajibkan mandi besar, baik dari perempuan ataupun dari laki-laki, baik dengan yaqadhah ketika dia terjaga ataupun ketika tertidur, baik dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan kita katakan melakukan hubungan badan dengan pasangan yang halal, ataupun dengan cara-cara yang haram, juga wajibkan mandi besar. Wallahu taala alam. Bisa dipahami di sini? Afwan Ustaz, izin bertanya. Fadhal. Afwan Ustaz, kalau misalkan di dalam mimpi Ustaz, mimpi berjimat dengan
laki-laki atau dengan laki-laki, apakah harus mandi? Namun tidak apa ya Ustaz ya? Tidak ini Ustaz. Tidak keluar. Tidak ada asarnya, tidak ada bekas yang menunjukkan bahwasanya keluar air begitu. Ustaz. Baik. Jadi kita pahami dari hadis tadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan na'am, ya, idza ra'atil ma. Kata Rasulullah, ya, dia wajib mandi ketika dia melihat air. Maka dalam ilmu ushul fiqh ada yang namanya istidlal bi mafhumil mukhalafah, yaitu istidlali bi takhsis dzikri ala nafil hukmi fi ma siwah. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan suatu hukum tertentu, itu menunjukkan bahwasanya yang tidak disebutkan tidak berlaku. Maka di sini Rasulullah menyebutkan kalimat khusus, iya, dia wajib ketika kapan? Ketika melihat air. Artinya, jika air tidak kelihatan, tidak ada bekas yang keluar, maka hukumnya tidak wajib, dia tidak wajib mandi. Ya, wajib mandi ketika ada air yang keluar, jika tidak, maka tidak wajib mandi. Allah Ta'ala alam bisawab. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya, yang ketiga, hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, sahabat. Kedengaran nggak suaranya? Ya, kedengaran. Indikasi tadi, yang kedua, pembahasan kita keluarnya mani ya. Kalau indikasi dari maninya tersebut, baik hitam pipi basah, terjika apapun enggak, itu tetap mandi selagi melihat air kan, Ustaz? Iya. Kurang lebih. Nah, gimana sih kita bisa paham kalau misalnya mani yang dimaksud ini, air yang dimaksud ini adalah yang mani yang harus mandi gitu. Karena kadang nggak tahu ya, ada sebagian laki-laki yang kerja lagi siangnya tuh benar-benar lagi ngangkat berat badan, ngangkat berat, tiba-tiba malamnya bukan malamnya, tiba-tiba ada yang keluar dan segala macam, itu termasuk harus mandi kan? Baik. Barakallahu fiik. Jadi ini akan ada pembahasan khusus. Atau kadang dalam keadaan dingin itu tiba-tiba keluar sendiri tanpa adanya mimpi gitu loh Ustaz, tanpa disadari. Apakah itu tetap dihukumi tetap mandi apa tidak? Dapat gak sih? Maklum. Ya, nah. Barakallahu fiik. Ya, ana paham soalan tuh. Ini ada pembahasan khusus nanti mungkin lebih terperinci tentang indikasi ataupun ciri-ciri dari air yang keluar. Namun secara umum, karena ada kaidah mengatakan la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Ketika pertanyaan telah keluar, maka wajib dijelaskan meskipun mungkin sekarang bukan babnya ya. Jadi insyaallah nanti akan penjelasan lebih rinci, ada bab tersendiri. Namun yang perlu dipahami, air-air yang keluar daripada kemaluan itu ada beberapa. Yang pertama namanya baul ataupun kencing. Ya, kencing atau air seni. Ini sudah jelas ya, kita sudah tahu ma'ruf, semua kita sudah tahu, tidak ada yang tidak tahu bagaimana itu kencing, dan hukumnya tentunya najis dan wajib dicuci, ya, dibersihkan ataupun istinja ketika keluar dari kita yang namanya kencing. Itu sudah maklum. Kemudian yang kedua ada yang namanya madhi. Ini baik laki-laki ataupun perempuan. Madhi itu cairan yang keluar ketika syahwat meningkat, muqaddimah syahwat ya. Ketika kita bersyahwat, menginginkan sesuatu yang berhubungan dengan seks, maka itu keluar daripada kita namanya madhi. Madhi keluar ketika syahwat, dan keluarnya bukan dengan tadafuk. Tidak ada dorongan. Keluar mengalir seperti itu, tidak terasa, ya. Mengalirnya seperti ya. Mohon maaf. Tidak. Ustaz, Iya. apa tadi namanya yang tanpa paksaan? Tadafuk itu ya? Ya Allah, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, khuliqa mimma indafik, manusia itu diciptakan dari air yang dafik. Dafik itu tadafuk, artinya keluarnya itu seperti terpancar, ada kekuatan di situ. Muncrat lah bahasa kita, mohon maaf ya, bahasa kita muncrat seperti itu, mohon maaf.
akramakumullah, maka madhi ini keluarnya dengan syahwat namun tidak tadafuk, yaitu keluarnya mengalir seperti biasa, tidak adanya kekuatan atau tidak muncrat. Kemudian dia itu warnanya bening, kemudian tidak berbau. Ya, ini secara umum seperti inilah mungkin indikasi secara umumnya. Maka hukumnya juga najis, maka itu mewajibkan dibersihkan dan wudu. Kemudian berikutnya ada yang namanya wadi. Wadi ini biasanya keluar setelah kencing. Setelah kencing, laki-laki yang kita sebutkan tadi misalkan kerja keras, kerja berat, maka setelah dia kencing, selesai dari kencingnya, di ujung kencingnya terdapat seperti cairan yang kental, yang agak kental, ya. Maka ini juga keluarnya tanpa syahwat, jika ada urusan tanpa syahwat. Kemudian juga hukumnya najis, maka juga wajib dicuci. Kemudian berikutnya, Mohon maaf, Ustaz. Iya. Ini wadi warnanya bening ya, sama kayak mazi tadi. wadi itu dia lebih keruh, tapi tidak sampai warnanya putih ya, lebih keruh. Ya, lebih keruh namun tidak sampai putih. Dia itu lebih kental dibandingkan dari madhi. Kemudian berikutnya ada yang namanya mani. Mani ini memiliki beberapa ciri yang khusus, misalkan warnanya agak keputihan seperti susu ya, susu. Kemudian dia itu baunya agak menyengat, seperti mungkin bau baiklin, atau setiap kita ma'ruf ada bau tersendiri. Bau, kemudian keluarnya dengan syahwat dan tadafuk, memancar ataupun muncrat, kita katakan tadi. Memancar, kemudian setelah keluar air mani, biasanya seseorang akan lemas. Maka dengan mengetahui ciri-ciri hal tadi, ya, misalkan keluarnya warnanya agak keputihan, kemudian ada bau khas, kemudian keluar dengan syahwat, kemudian dia memancar ketika keluar, kemudian adanya lemas setelah keluarnya, maka kita dapat memperhatikan, misalkan di pakaian kita ketika bangun tidur, perhatikan apakah ada bau khusus. Kalau madhi yang keluar, biasanya setelah kita bangun, di pakaian kita hanya sisa bekas keringnya saja, tidak ada sisa. Namun jika mani, biasanya ada sisa seperti seperti ingus, seperti itu. Ya, seperti ingus yang mengering. Ya, maka itu adalah mani. Kemudian disebutkan juga tadi, bagaimana Ustaz jika seandainya mani itu keluar tanpa syahwat? Ya, misalkan karena cuaca yang cukup dingin, apakah juga mewajibkan mandi? Para ulama kita menyebutkan mani yang mewajibkan mandi ialah mani yang disertai dengan tadafuk atau pancaran tadi. Jika keluarnya tanpa terasa disebabkan kurang sehatnya badan atau cuacanya yang ekstrim, kepanasan sekali atau kedinginan sekali, maka yang seperti itu tidak mewajibkan mandi. Namun yang mewajibkan mandi hanyalah mani yang keluar dengan syahwat tadi. Ya, disertai dengan pancaran, ya, memancar ataupun muncrat ketika dia keluar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya dipahami? Mohon maaf banget, Ustaz. Cuma Iya. mau melurusin. Berarti bab kedua, indikasi yang kedua tadi, inzalul mani yang dimaksud ini cuman indikasinya dari yang terpancar ya, yang ada tadafuknya tadi. Berarti di luar Iya. di luar itu tidak mesti untuk mandi ya. Iya, di luar itu tidak mandi atas pendapat kebanyakan para ulama kita. Tentunya setiap bab fikih bisa ada khilaf di situ. Baik. Namun jika ingin mandi ihtiyatan misalkan untuk jaga-jaga, mandi untuk jaga-jaga, maka dipersilahkan. Baik. Tapi tadi ada yang saya dengar, Ustaz, ada kata-kata baik dalam terjaga maupun tidak terjaga. Itu gimana ya, Ustaz? Iya. Iya, seseorang yang keluar daripadanya mani, baik terjaga ataupun tidak terjaga. Ketika terjaga, tentunya ada juga orang yang keluar maninya, ya, bisa jadi misalkan, mohon maaf ya, ada seseorang yang dia itu memiliki penyakit namanya lemah syahwat, ya, ataupun penyakit yang namanya ejakulasi dini. Biasanya ketika terangsang sedikit, mohon maaf, akramakumullah,
keluar daripada mani, baik itu laki-laki maupun perempuan, misalkan kondisi terjaga, atau melakukan sesuatu yang haram, misalkan istimna, ataupun bahasa kita masturbasi seperti itu, maka itu jika keluar mani daripada dirinya, tetap wajib mandi. Jika tertidur maka ma'ruf, misalkan ketika dia tidur bermimpi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita lanjutkan dulu. Baik. Yang ketiga, yang mewajibkan mandi itu baik laki-laki maupun perempuan, ialah iya. Ini berapa Ustaz? Ya, tafadhal. Kan Ustaz, ketika kita sedang mandi wajib, kemudian setelah kita berwudu dan kita mandi seperti biasanya, tiba-tiba Ustaz, itu apakah harus ulang lagi Ustaz? Dan